Dulu kita pernah bercanda gurau di ruang kerja bersama. Tapi sekarang, kita bayar rindu lewat podcast dulu ya. Welcome to Workplay Podcast. With me, Audira Amanda. Halo teman Workplay, apa kabarnya? Hari ini aku mau ngomongin soal ada gak sih yang ngerasa susah banget gitu ya kayaknya ngomong sama anak kita sendiri yang sebenarnya umurnya masih kecil gitu, masih balita antara 2-3 tahun. Makanya mungkin ada yang namanya disebut terrible two gitu ya, ada yang disebut namanya teenager gitu kan. Nah tapi tuh sebenarnya kenapa ya? Kok di usia ini kok kayaknya agak lebih alot negosiasi antara orang tua dan anak gitu. Kalau malah kadang-kadang tuh jadinya berdebat kita sama anak kita sendiri gitu. Nah, di sini aku sekarang udah ada Yasmin, psikolog anak dari 3 generasi yang akan sharing ke kita tentang ada apa sebenarnya sih di fase ini gitu ya. Halo Yasmin. Hai Dir, halo Mbak Dira, apa kabar? Makasih ya udah undang di Workplay Podcast hari ini. Aku juga thank you loh udah mau meluangkan waktu sharing-sharing. Jadi kita mau bahas soal berdebat dengan anak kecil ya. Dengan anak-anak di usia mungkin yang mulai kelihatan tuh usia 3 tahun ya Yasmin ya. Iya, biasanya mulai 3 tahun ya, karena dia udah mulai bicaranya, kosakatanya udah makin banyak, sudah semakin jelas juga ya, pronunciation-nya bisa dipahami sama banyak orang. Biasanya jadi mulai nih negotiate di usia 3 tahun. Rasanya udah kayak punya partner bisnis aja nih di rumah. Iya ya, kayak semakin sulit gitu bernegosiasi. Nanti tuh sebenarnya fase apa sih yang dilalui oleh anak ya di fase-fase 3 tahun ke atas ini yang membuat semakin alot kayaknya ya negosiasi antara orang tua dan anak gitu. Ya, nah biasanya memang setiap fase tumbuh kembang tuh ada ciri khas tertentu. Mungkin seperti sebelumnya ya, ketika usia 2-3 tahun kan rasanya tuh kayak disambar petir terus, tantrum terus menerus ya. Karena dia anak-anak juga biasanya di usia 2-3 tahun baru mengembangkan rasa kemandirian, pengen semuanya serba sendiri. Nah, ketika mungkin tadi aku sedikit mundur, mungkin ketika bayi ada namanya satu tahap yang dimana anak itu kan baru ingin menumbuhkan rasa percaya ke orang luar gitu ya. Jadi di tahap awal ketika kita punya bayi, punya anak, awalnya itu kita saling belajar untuk saling percaya dulu. Nah di tahap selanjutnya tadi 2-3 tahun belajar untuk mandiri. Makanya serba rasanya tuh mungkin anak-anak 2-3 tahun tuh aku gitu. Nah setelah si 2 tahap itu sudah berjalan dengan mulus, anak kan jadi sudah punya nih ya, setelah anak percaya kalau lingkungan di sekitarnya aman, terus dia juga yakin kalau bisa nih aku melakukan berbagai hal sendiri ya, yang memang sehari-hari biasa dilakukan. Nah anak usia prasekolah, usia 3 nih sampai 5 biasanya, jadi masih ada 2 tahun lagi dari 3 ke 5 itu biasanya punya dorongan untuk berinisiatif. Inisiatifnya tuh tinggi banget. Jadi yang biasanya itu sangat menonjol adalah mereka itu ingin mengontrol sekitarnya. Pengen punya self control terhadap di sekitarnya tuh yang tinggi sekali. Nah di sisi lain sebetulnya kan kontrolnya udah tinggi, sebetulnya ada sisi baiknya. Jadinya dia sebetulnya sudah mulai nih tumbuh rasa-rasa tanggung jawab, sudah mulai memikirkan orang lain. Kalau yang dulunya di 2 tahun aku dan aku, mulai 3 tahun sebetulnya dia udah mulai nih bisa reasoning, kalau aku A, akibatnya apa ya untuk aku ataupun orang di sekitarku. Makanya dia mulai nih yang tadi Mbak Dira bilang, mulai negotiate, mulai berdebat. Karena itu tadi si kontrol dirinya, ingin mengontrolnya tuh lagi tingginya di fase mulai dari usia 3 tahun. Berarti fase ini sebenarnya wajar ya terjadi ya Mbak Yasmin ya? Iya, sebenarnya sangat wajar sekali. Kalau misalkan mungkin ibu-ibu, bapak-bapak, orang tua yang mendengarkan ini suka googling tentang teori perkembangan, mungkin bisa googling teori namanya Erik Erikson, Initiative versus Guilt.
Jadi itu tahap ketiga. Jadi yang pertama kan trust versus mistrust. Yang kedua di 2 tahun tadi autonomi. Nah yang ketiga ini si inisiatif ini versus guilt. Makanya ini sebetulnya adalah suatu yang wajar. Yang tadi aku bilang ciri khasnya di fase ini memang wajar sekali. Dia pengen punya kontrol, pengen explore banyak hal, pengen atur banyak hal based on dirinya gitu. Jadi wajar banget sebetulnya. Oke, nah kalau begitu gimana nih ya support dari orang tua gitu yang bisa kita tunjukkan dan kita berikan kepada anak di fase negosiasi ini gitu? Iya, memang kan rasanya kayak punya remaja ya. Tiba-tiba kok dari bayi punya remaja gitu sekarang. Tadi juga Mbak Dira sempat melalui sebelum kita mulai record ya Mbak ya. Udah ada perdebatan lebih dulu nih sama anak. Langsung diuji. Jadi apa sih supportnya? Yang pertama tentu aja rasa percaya dan kesempatan untuk anak explore. Kayaknya itu sebetulnya sih di fase manapun ya itu penting. Tapi ini menjadi lebih penting lagi karena tadi dia kan ingin explore, pengen punya kontrol. Kalau kita nggak memberikan kesempatan, jadi kan dia jadi apa ya, mendem gitu, kayak apa yang mau dia explore, apa yang mau dia tahu, jadi nggak bisa berkembang gitu. Nah tapi yang perlu diingat juga adalah kita perlu banget set basic rules-nya apa sih yang kita punya di rumah, aturan dan strukturnya apa. Karena mungkin kalau tadi kita bilang kasih kepercayaan dan kesempatan untuk explore, kesannya wah anak boleh berbuat semaunya gitu ya, dia boleh atur apa aja gitu. Nah tapi tetap perlu diseimbangkan juga sama aturan dan juga struktur yang di rumah apa. Jadi sebaiknya orang tua sama anak set dulu basic rules-nya apa sih di rumah ini. Misalkan sesimpel waktu tidur sama sebelum tidur itu harus gosok gigi dan bersih-bersih. Itu udah gak bisa deh dinegosiasi lagi kalau udah itu. Jadi kita bisa sama-sama bareng anak untuk set aturan-aturan apa sih yang ini tuh saklek dan kita gak bisa nih untuk berdebat gitu. Nah kenapa, balik lagi kenapa penting si rules itu, karena nantinya buat kita nentuin juga pick our own battle. Jadi kan nggak semua hal ya pasti kita pusing negosiasi terus sama anak. Kalau gitu ya. Iya, segala hal dipermasalahkan gitu. Misalkan sesimpel apa ya, pengen makan di teras gitu ya sambil duduk di bawah di taman. Sementara kita mikirnya harus di meja makan. Tapi kan kalau misalkan kita punya basic rules, yang penting anak makan sambil duduk, misalkan rulesnya itu yang penting sambil duduk, ya udah kita kan gak jadi pusing untuk berantem ya sama anak masalah mau makan di mana gitu. Itu sih kurang lebih. Dan tentunya sih memberikan tantangannya tentu yang sesuai sama kemampuan dia. Jadi kita mulai bisa melibatkan anak di keseharian, karena dengan kita melibatkan kan dia jadi punya sense of pride. Wah aku bisa kontrol nih, misalkan bisa pilih kapan aku rapiin mainan misalkan ya, atau aku bisa bantu mamah masak kapan aku yang aduk-aduk gitu. Jadi dia punya sense of pride itu tersendiri. Jadi tentu semakin melibatkan anak di keseharian tuh penting sekali juga di usia ini, dan tentunya disesuaikan sama perkembangannya. Dan yang terakhir yang kadang kita lupa juga adalah membiarkan mereka untuk memperoleh konsekuensi yang natural. Jadi mungkin misalkan apa ya, mau keluar rumah tapi hujan dia nggak mau pakai payung, kan kita mungkin berdebat ya, berdebat kayak kan basah nanti bla 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 bla. Mungkin sekali-sekali kalau memang suasananya memungkinkan, misalkan anak memang lagi sehat gitu ya, kira-kira nggak akan jadinya sumber penyakit, ya udah kita biarkan aja dia basah. Ketika dia menyadari kalau jadinya basah, misalkan dia nggak nyaman, dia akan oh iya ya, nggak pakai payung tuh aku jadi basah, jadi berarti aku harus pakai payung, atau aku jadi lebih repot harus ganti baju. Tapi siap-siap juga kalau misalkan anaknya malah jadi happy, jadi kebasahan ya. Iya, berarti mungkin konsekuensinya adalah masuk mobil harus langsung ganti baju gitu. Jadi itu sih tadi kurang lebih seperti itu.
Oke, nah tadi juga Yasmin sempat bahas ya soal aturan ini ya. Jadi adanya tetap diberlakukannya boundaries ya. Kalau misalnya memang anak-anak sekiranya mulai menunjukkan itu ya, tadi negosiasi agak sulit, cuman tetap ada beberapa hal yang memang saklek gitu, yang memang tidak untuk dilanggar gitu. Tapi ada juga nggak sih Yasmin kira-kira intervensi ya? Kalau misalnya mungkin keinginan mereka tuh terlalu ekstrim gitu misalnya gitu ya. Kayak tadi kan Yasmin juga kasih contoh kayak soal hujan. Cuma kan ada nih pasti anak-anak yang agak wah kok kayaknya terlalu bahaya gitu ya. Nah itu sebaiknya gimana sih, maksudnya biar juga mengurangi kali ya, kadang-kadang kan masih bisa tantrum juga nih anak-anak di usia 3-5 tahun ini gitu. Itu gimana Yas? Iya, nah mungkin kan pasti kan kita bertanya-tanya juga boundariesnya gimana sih ya, untuk tahu kapan kita perlu negosiasi sama anak, kapan kita perlu stop nih, nggak perlu deh berdebat lagi gitu ya. Hal yang terpenting itu tentu safety and health-nya, keamanan sama kesehatannya anak itu yang terpenting. Jadi ketika kita mau decide, mau menentukan ini tuh perlu dinegosiasikan atau perlu dilarang, di stop dulu, kita lihat apakah itu membahayakan untuk anak dan untuk sekitarnya. Terus apakah itu merusak lingkungan kah? Atau itu juga merusak membahayakan diri sendiri, itu bukan hanya terkait secara fisik yang saat itu ya, tapi seperti jangka panjang, kayak kalau tidur itu kan jangka panjang ya, kesehatan gitu. Jadi masalah tidur itu udah saklek misalkan, terus juga gosok gigi misalkan ya. Jadi itu sih yang terpenting, tidak membahayakan diri sendiri dan orang lain, dan tidak merusak lingkungan. Itu yang boundaries pertama yang kita perlu lihat-lihat. Tapi tentunya orang tua juga perlu lihat-lihat, yang kita bilang membahayakan apakah benar-benar membahayakan atau kita yang cemas aja gitu, takut anak kenapa-kenapa. Karena kan perlu dilihat juga nih, ini kapan betul-betul perlu batasan, kapan perlu kita berikan kesempatan sambil tentunya ada pengawasan gitu. Nah, terus juga sesuaikan lagi tadi, balik lagi ke ujung-ujungnya sih sebetulnya si struktur dan aturan yang kita punya ya. Karena ketika kita udah punya itu dan konsisten, jadi kita bisa balikin ke aturan itu gitu. Ketika misalkan screen time misalkan ya. Ini lumayan ya, kalau screen time juga agak-agak juggling juga nih orang tua biasanya. Misalkan kita kasih aturan ke anak untuk karena dia udah 4 tahun, udah lebih ngerti waktu, jadi kita bisa bilang misalkan, oke, kamu punya 1 jam, boleh terserah dipakai buat main games atau nonton di TV atau di handphone, yang penting waktunya 1 jam gitu misalkan. Nah jadi ketika anak udah lebih gitu ya, kita bisa bilang lagi, kan kita punya rules itu, mungkin bisa ditulis rulesnya, jadi kita bisa ada konkretnya ya. Kalau cuma diomongin kayak mana, kita nggak punya perjanjian apa-apa. Tapi ketika ditulis, misalkan pura-pura anak-anak, kamu tanda tangan deh, anak 3-5 tahun lah kan udah bisa lah ya, sudah mulai paham ya lingkungan sekitarnya. Dan itu kan kita membuat mereka punya kontrol sebetulnya kan di awal. Jadi dia tahu kalau ini tuh bukan aturan yang mamah cuma ngatur atau papa ngatur-ngatur aku aja, tapi ini aku udah tentuin juga kok gitu. Jadi kita bisa balik ke si rules-nya itu. Dan tentunya kadang kan tetap susah ya, kayak udah ada kok aturannya gitu, tapi tetap gak mau, ya mau gak mau kita harus tetap tegas gitu. Bukan berarti memberikan mereka kesempatan untuk mengontrol tapi mereka gak ada arahan dari kita, gak berarti gitu juga. Tentu mereka kita tetap butuh untuk beri batasan. Misalkan contohnya lagi yang sering tuh baca buku sebelum tidur, dia maunya terus-terusan baca gitu sampai 5 buku padahal udah lewat jamnya. Kadang mereka tuh sebetulnya kan bukannya mau baca lagi, tapi nggak pengen berakhir hari itu karena harus tidur gitu. Betul. Jadi mau nggak mau kita set, kita hari ini udah baca 3 buku, sekarang sudah waktunya tidur jam 9, mama bacakan ya 1 lagi, terus kamu cium mama cium kamu peluk papa, misalkan apa ya rutinitasnya, kita berdoa, terus kita harus langsung tidur. Ya udah, dan kita betul-betul strict sama apa yang kita bicarakan. Tentunya mungkin aja ada kecewaan anak yang tadi masih marah, mungkin masih ada tantrumnya, ya itu juga
kita perlu masuk untuk kembali sebagai jaring amannya anak. Ya kita menenangkan lagi, kita peluk, kita cium, kita tetap kasih pengertian, kurang lebih sih gitu. Dan tentunya perhatikan juga, kadang-kadang kita lupa karena anaknya udah bisa ngomong. Ketika udah 3 tahun ke atas, kita berasanya tuh udah punya anak yang serba paham. Jadi kadang-kadang kita perlu lihat apakah permintaan kita yang kita minta anak itu ikutin itu sebetulnya make sense nggak sih buat dia, dan dia paham atau enggak gitu. Kayak misalkan kita larang dia pakai baju superhero ke supermarket, kan anak bingung kayak kenapa aku nggak boleh gitu ya. Ini sesuatu yang menyenangkan, tapi kalau kita kan mikirnya nanti orang lihat aneh, malu dan lain sebagainya. Itu yang aku bilang, balik lagi ke basic rules ya. Misalkan kita ya udahlah nggak merugikan kita juga gitu, dan anak itu happy, dan nantinya juga toh ketika dia nanti sudah semakin dewasa, dia akan paham kok kalau ada tempatnya untuk kapan pakai sesuatu yang kostum yang superhero, kapan enggak. Jadi saat ini dia belum paham reasoningnya apa, jadi ya mungkin itu kita bisa mengalah sedikit biar nggak terlalu banyak berdebat juga sama anak untuk hal-hal yang memang anak belum pahami. Oke, setuju banget sih emang ya, kayak choose your battle ya. Karena kalau misalnya semuanya mau kita permasalahin juga jadinya mau sampai kapan. Karena memang itu ya yang tadi Yasmin bilang, waktunya itu cukup panjang sebenarnya ya, antara 3-5 tahun gitu. Jadi ya kalau kita setiap hari kita debat juga mungkin jadinya hubungan kita dengan anak jadi tidak menyenangkan ya. Karena selalu jadinya banyak intervensi, banyak ketidakbolehan itu. Takutnya anak juga jadi tidak punya ruang untuk mencoba gitu ya Yasmin ya. Iya. Nah, benar. Oke, kalau gitu aku mau nanya nih, apa yang terjadi gitu ya bila misalnya orang tua banyak tidak berkompromi nih dengan fase ini gitu, atau kurang paham dengan fase ini? Apa yang mungkin terjadi di kemudian hari gitu ya kalau misalnya anak-anaknya terlalu banyak dilawan mungkin debatnya, atau mungkin banyak diintervensi gitu? Apa sih yang mungkin terjadi dampak buruknya gitu yang mungkin bisa datang? Ya, sebenarnya tadi mungkin Dira udah sempat sebut ya, kalau kita nggak kasih kesempatan, banyak dilarang, nanti anak jadi takut mencoba. Nah, itu sebetulnya memang dampaknya. Karena kalau balik lagi ke teori, sebetulnya ketika kita smooth di tahap ini, anak jadi punya inisiatif yang tinggi untuk mencoba, untuk belajar, dan nggak takut gagal. Tapi sebaliknya ketika kita nggak kasih kesempatan itu, yang berkembang itu akan ada namanya sense of guilt. Jadi kok rasanya takut ya untuk coba, takut salah gitu ya. Itu kalau kita misalkan membatasi, tapi berlebihan juga memberi kebebasan kan nggak baik ya, nggak kita dampingi juga. Ketika kita nggak mendampingi, anak bebas-bebas aja melakukan banyak hal, sementara sebetulnya di usia mereka masih butuh bantuan, yang mungkin bisa terjadi kan anak jadinya rate of success-nya mungkin menurun karena nggak dibantuin gitu, karena memang mereka belum mampu. Jadi ketika terlalu dibebaskan boleh serba sendiri, bisa aja anak juga jadi malah jadi merasa nggak capable gitu, karena kok aku udah nyobain sendiri ternyata gagal terus ya, salah terus ya. Ketika kita lepasin aja, makanya kita tetap perlu seimbang antara kasih kesempatan sama pendampingan itu gitu. Karena ketika kita kasih dia kesempatan untuk decision making, itu kan salah satunya decision makingnya anak juga ya. Ketika kita berdebat sama mereka, itu kan melatih juga ketika inisiatif dia, dan akhirnya jadi independen dalam memutuskan suatu hal. Sesimpel kalau sekarang masih kecil kan mungkin mutusinnya mau dessertnya puding atau buah misalkan. Tapi nanti kan ketika mulai masuk SD aja, nanti 6 tahun 7 tahun, mereka akan dilatih untuk mau nentuin after school activity-nya mau apa sih, mau berenang atau mau bola atau mau taekwondo gitu. Itu kan juga ada kemampuan decision making. Jadi ketika udah dilatih, itu sebetulnya juga nanti akan berguna ke next ke depannya mereka gitu. Oke, itu ya decision making tuh yang kadang juga agak sulit ya. Mungkin karena kita zaman dulu agak kurang terekspos dengan ilmu-ilmu seperti ini ya. Jadi mungkin dikiranya anak melawan orang tua saja gitu. Cuman sebenarnya anak sedang berusaha menunjukkan keinginannya juga gitu ya Yasmin ya.
Iya, benar. Oke. Nah, aku punya pertanyaan terakhir nih. Aku merasakan juga ya dalam fase ini tuh memang challenging sekali untuk orang tuanya. Seringkali juga rasanya ingin ikutan tantrum gitu ya, Yasmin. Kayak ya itu tadi, kok kayaknya kita berdebat dengan orang dewasa ya, tapi kok kayaknya nggak lucu ya kalau kita yang orang dewasa malah kayaknya kok berantem sama anak kecil gitu kan. Nah, aku pengen dong kayak mungkin kamu ada tips juga untuk teman-teman workplay gitu, para orang tua. Kira-kira reaksi apa ya, perilaku apa gitu yang bisa kita lakukan untuk diri kita sendiri gitu ya sebelum kita menghandle anak kita, dan juga di situasi yang lagi agak panas mungkin ya gitu dalam menghandle anak gitu. Iya, ya ini memang tantangan sehari-hari banget ya. Sekarang di usia mungkin anak-anaknya lagi mau berdebat, mungkin sebelumnya anak-anaknya ingin mendebat tapi belum bisa ngomong, dulu tantrum, sekarang udah banyak ngomong, ya nggak selesai-selesai. Nanti SD juga banyak lagi apalagi reasoningnya. Tentu kunci utama memang awalnya orang tua perlu relax dulu dan kalem gitu ya. Karena kan kita negosiasi dan itu kan butuh energi. Betul. Dan ketika kita nggak tenang ya, maksudnya kita malahan merepet dan panjang lebar kasih ceramah ke anak, sebetulnya tanpa sadar itu lebih menyerap energi dibanding kita diem gitu ya tanpa kita sadar. Jadi mungkin awalnya ketika anak istilahnya banyak tingkah deh, dan banyak ngedebat dan banyak omong, banyak menyangkal segala hal yang kita katakan gitu. Mungkin orang tua yang paling simpel sih menurutku tarik nafas dulu, minum atau duduk gitu ya. Yang penting tenang dulu. Ketika sudah tenang, baru kita ulangi dengarkan anak. Karena sebetulnya kunci utama ketika kita negotiate sama anak adalah kita bisa berempati dulu sama mereka. Kita duduk dan kita berusaha untuk memahami apa sih sebetulnya yang anak mau katakan dan rasakan. Karena kadang ketika anak udah nolak, kan kecenderungan negosiasi rata-rata anak menolak, anak maunya yang lain gitu ya. Kita fokusnya sama penolakannya nih, kenapa sih dia nggak mau gitu ya. Kayak ayolah, karena kita fokusnya sama penolakannya, bukan fokusnya sama beyond penolakannya tuh sebetulnya dia mau bilang apa sih, apa yang dia expect dari kejadian atau situasi saat itu gitu. Jadi ketika kita udah tenang, kita bisa berempati. Langkah awalnya memang validasi dulu apa yang anak rasakan. Jadi misalkan anak ketika kita udah kamu memang maunya gimana, atau mungkin how can I help, mama mau bisa bantu apa, atau apalah, yang penting kita gali dulu apa sebetulnya yang ada di pikiran mereka nih, kenapa sih dia nggak maunya apa emang. Ketika mereka udah bilang, baru deh kita bisa tahu kan respon kita, apakah ini sesuatu yang melanggar batasan tadi kah, atau sebetulnya yang memang masih bisa dikompromikan. Misalkan masih bisa dikompromikan, oke, mama tahu kamu lagi senang-senangnya nih main sekarang, tapi sekarang waktunya ke rumah nenek misalnya ya. Yaudah deh, sekarang kamu mau bawa mainan, kita kasih pilihan ke mereka. Kasih pilihan yang konkret, ya udah kamu mau bawa mainan yang mana deh, yang mobil atau yang robot untuk ke rumah nenek, kita lanjut main di mobil. Jadi tetap kita punya kontrol, kita kasih tetap batasan, tapi dia juga kita kasih kontrol gitu. Memang mungkin nggak akan semudah itu karena perlu pengulangan, tapi itulah setidaknya kita berusaha untuk kasih dia kontrol juga. Dan mungkin kita tekankan kalau kamu bawa mainan, kan kamu seneng bisa main juga di mobil, mama juga seneng kita pergi, jadi kan win-win solution, kita sama-sama seneng gitu. Jadi kita tekankan itu, kalau kamu seneng aku juga seneng, jadi kita bisa seneng kok bareng-bareng, nggak harus setengah-setengah yang siapa yang harus menang gitu. Jadi kita mungkin perlu tekankan juga apa sih dia dapat apa sih dari dia mau dengerin kita, dan dia mengikuti apa yang kita katakan tuh, dia tetap dapat sesuatu yang dia senang gitu, nggak cuma untuk kita aja ngikut-ngikut gitu sih, kurang lebih sih itu sih kalau at the moment ya. At the moment yang penting kita tenang, kita validasi dulu anaknya, kita kasih 2 open-ended choices, pilihan, sama tadi tekankan kalau ini tuh win-win solution loh untuk kita gitu.
Dan juga kadang lupa karena tadi terlalu fokus sama melarang, kita kan nggak mendengarkan atau tidak menjelaskan. Jadi kita perlu memang memberikan jeda waktu. Jadi mungkin kalau punya anak yang sekarang lagi banyak-banyaknya nolak atau banyak-banyaknya bernegosiasi, kita harus set, oke, mau pergi atau mau melakukan sesuatu yang kita tahu anak pasti negosiasi. Ya udah kita mintanya setengah jam sebelum atau mungkin 1 jam sebelum. Jadi kita punya waktu untuk do the talk gitu, untuk kita ngobrol negosiasinya itu. Jadi nggak cuma pokoknya kamu harus berangkat soalnya mama bilang sekarang udah waktunya. Ketika kita buru-buru kan kita punya tendensi untuk lebih cepat marah terus ya. Jadi ayo gitu. Jadi cepat marah karena diburu waktu juga. Tapi ketika kita lebih santai, punya waktu, kita bisa do the talk kalau apa sih kenapa boleh A, kalau kamu A, kamu bisa apa, kalau kamu B jadinya apa. Kita jadi punya lebih banyak waktu untuk itu. Oke. Gitu. Dan memang harus ya banyak sabar ya. Aku setuju banget. Jadi memang ya itu ya. Mungkin juga sebagai orang tua kita ada pembelajaran juga ya. Mungkin dengan tadi Yasmin bilang kalau misalnya mau pergi kita mungkin butuh waktu lebih lama dari biasanya gitu. Jadi kan kita manajemen waktu juga ya Yasmin ya. Karena memang mungkin dibutuhkan ya itu tadi negosiasi karena butuh waktu kan. Jadi untuk memastikan juga bisa win-win gitu ya. Jadi anak juga mendapatkan kesenangan juga. Orang tua juga mendapatkan keinginannya gitu. Jadi bisa both ways beruntung maksudnya dapat sama-sama dapat benefit lah ya. Benefit gitu. Betul. Jadi biar kesannya anak tuh nggak selalu harus ngikutin terus ya gitu. Cuman memang negosiasi itu adalah hal yang juga sebenarnya lumrah lah untuk terjadi gitu ya Yasmin ya. Oke, Yasmin terima kasih banyak untuk sharing-sharingnya hari Sama-sama. ini. Membantu sekali. Iya. Semoga juga bisa langsung aku aplikasikan ke anakku. Sampai kita ngobrol-ngobrol lagi ya Yasmin. Iya, makasih. Thank you, bye.